Bisa iya, bisa enggak, tergantung situasi. Kalau di tempat meditasi, meditator mungkin bagus. Anda tuh tidak tergesa-gesa mungkin. Ya, tapi kalau di situasi pekerjaan atau situasi yang memang perlu bergerak aktif, lebih aktif, ya itu juga jadi satu tantangan untuk Anda. Ya, makanya mungkin Anda bisa lihat situasional yang menyesuaikan dengan keadaan ritmenya. Mungkin ya, supaya jadi lebih menyesuaikan. Nah, itu mungkin Anda bisa pertimbangkan itu. Artinya bukan dari artinya Anda jadi rendah diri, ah, saya lambat, ah saya nggak mau lah. Ya udah dibilangnya saya nggak mau ikut, saya nggak mau ke sana deh gitu, nanti malah nah. Kalau memang dirasa perlu ke sana, ya Anda harus menyesuaikan. Tapi kalau memang artinya pilihan itu bukan karena Anda merasa rendah diri, ya, atau Anda merasa jadi berkecil hati untuk tidak terlibat di dalam misalnya satu kegiatan atau apapun gitu. Bukan karena dasarnya, tapi karena ya memang saya enggak mau aja ke sana gitu. Silakan. Tapi kalau memang Anda perlu ke sana ya Anda misalnya ya perlu menyesuaikan dengan ritme yang ada. Ya, nah ini mungkin bisa jadi ya koreksi buat kita ya. Ya, karena Buddha juga sering menyarankan murid-muridnya untuk ya mengoreksi, terutama ada di nasihat Buddha kepada Bante Rahula. Makanya di Rahula Wada Sutta, ya di sana Buddha mencontohkan, Anda lihat cermin itu apa fungsinya? Cermin itu fungsinya untuk refleksi atau perenungan gitu ya. Ya, seperti cermin itu, ya kita juga harus merenungkan apakah pemikiran saya merugikan diri saya atau merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, apakah pemikiran saya menguntungkan diri sendiri, ya menguntungkan orang lain atau menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu kalau misalnya merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, Anda jangan lakukan. Buddha katakan seperti itu. Anda jangan lakukan dan rubah gitu. Begitupun juga kalau hanya merugikan diri sendiri saja, itu pun jangan lakukan. Ataupun merugikan orang lain, itu juga jangan dilakukan. Merugikan diri sendiri dan orang lain, itu jangan dilakukan. Nah, seperti itu. Itu kan tadi dari pikiran. Lalu dari ucapan juga sama. Berlaku yang sama dari ucapan dan juga tindakan badan jasmani juga. Action. Bodily action. Nah, lalu berikutnya lagi, ketika perbuatan itu menguntungkan untuk diri sendiri, tapi tidak menguntungkan orang lain, itu pun Buddha katakan jangan dilakukan. Kalau misalnya diri sendiri pun tidak dapat keuntungan, tapi orang lain mendapatkan keuntungan dari apa yang kita lakukan, Buddha pun bilang itu jangan dilakukan. Ya. Tapi kalau menguntungkan diri sendiri, dan itu juga menguntungkan orang lain, lakukan perbuatan itu. Terus lakukan. Nah, di sini Buddha mau apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Ya enggak? Ya kalau misalnya dalam kategori yang pertama, hanya menguntungkan diri kita sendiri saja. Kita nggak peduli orang lain. Itu bisa dikategorikan sebagai egois gitu kan. Ya kan?
Kita nggak mau peduli orang lain mau bagaimana, yang penting saya happy. Ya itu bisa jadi egois. Atau kita yang berkorban untuk orang lain, kita menderita. Itu tidak bijaksana. Kita mengerjakannya itu pasti tertekan. Pasti nggak enak. Terpaksa buat orang lain happy. Itu juga nggak bagus. Nggak bagusnya, karma baik kita akan jadi inferior. Karena kita melakukannya terpaksa. Atau melakukannya nggak berkualitas akhirnya. Atau mungkin tertekan melakukannya. Itu pun jadi inferior. Dan itu akan merugikan kita. Tapi kalau yang dilakukannya itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, nah itu lakukan. Artinya, apapun kebaikan yang kita lakukan, kita happy. Walaupun itu untuk membagian pihak lain. Artinya ada penerimaan dari kita. Kita melakukannya dengan tulus, walaupun mungkin terkesan kita nanti akan diomelin orang misalnya ya. Oh, enggak apa-apa. Diomelin orang nggak ada masalah. Saya udah melakukan kebaikan kok. Nah, ada penerimaan dari kita untuk melakukan itu apapun konsekuensinya gitu. Walaupun misalnya badannya capek, nanti nggak apa-apa. Ini pelepasan saya. Ini pelepasan ego saya. Saya wewaca misalnya. Ya capek badan, capek fisik, capek pikiran, ini resiko dari wewaca. Saya terima dengan happy, dengan baik. Nah, itu kan berarti kan itu menguntungkan kan apa yang dilakukan itu. Yang penting hidup saya bernilai bagi orang lain. Hidup saya sudah bernilai karena hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu manfaat, ada manfaat bagi Anda. Walaupun akhirnya Anda capek. Ya, beda dengan, aduh, saya nggak enak ngerjainnya. Saya nggak enak nih nolaknya, misalnya gitu. Beda ya. Seperti itu. Saya nggak enak nolaknya, soalnya nggak ada yang bantuin, soalnya nggak ada yang ini, kalau nggak jadi repot. Tadinya mau nolak gitu kan, tapi saya nggak enak nolaknya. Nah itu malah kita nggak happy ngerjainnya terpaksa itu bisa jadi, atau ya ada sesuatu yang saya nggak mau kerjain tapi dipaksa ini. Nah itu kan mungkin di masyarakat kan banyak ya case-case seperti itu kan. Atau mungkin diancam lah, atau ditakut-takuti lah. Nah, akhirnya itu yang jadi masalah. Akhirnya itu yang membuat beban dia. Nah, itu nggak bermanfaat. Capek ngerjainnya, hasilnya pun ujung-ujungnya mungkin menyesal saya ngerjain ini ya. Nah, itu kebijakan budaknya sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain lakukan. Nah, ini kan berarti ini ada perenungan buat kita untuk improve. Jadi ketika Anda dapat informasi ini bagus, artinya mereka peduli untuk kemajuan Anda, perbaikan diri. Nah, orang yang melakukan itu luar biasa. Dia menemukan harta karun Anda yang Anda harus gali. Itu jadi lebih baik. Kira-kira seperti ini. Nah, tinggal Anda ya untuk ya mulai coba untuk lebih aware lagi, lebih mindful lagi terhadap apa yang dilakukan. Nah, ya tingkatin lagi skillnya, mungkin akan lebih baik. Atau mungkin Anda batasi kalau misalnya apa saja kemampuan saya nih kira-kira rasanya ini ya, ya sudah Anda explore di sana. Atau ya saya cuma bantu aja deh gitu ya atau gimana. Nah, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan Anda, kapasitas Anda ya. Nah, itu yang makna dari Buddha, bagaimana kita, ya balik lagi, ini juga untuk semua, perenungan bagi diri kita itu perlu dilakukan, supaya buat bahan introspeksi kita untuk kemajuan lebih baik. Ya, jadi dari pikiran, ucapan, dan juga jasmani. Nah, kita juga harus mengerti ini, penuhnya jalan pikiran kita. Pikiran kita ini penuh dengan negative thinking atau enggak?
penuh dengan kecurigaan atau enggak, penuh dengan sesuatu yang keinginan yang tidak masuk akal atau enggak. Nah, ini kita perlu koreksi, betul. Ya.